sebelumnya sahabat belajar konsep bahwa dalam tayangan yang pernah ditampilkan dulu, salah satu budidaya santigi adalah dengan menggunakan cara vegetatif, yaitu dengan cara cangkok. Nah, dalam mencangkok santigi tentu saja kita harus memilih batang atau cabang-cabang mana yang nanti tidak akan kita gunakan. Jadi tetap kita harus melihat nanti konsep akhirnya itu mau bentuknya seperti apa. Nah, setelah kita tahu nanti konsepnya mau jadikan seperti apa, maka tentu saja kita akan mendapatkan cabang-cabang yang tidak akan kita gunakan. Nah, daripada cabang itu terbuang sia-sia, maka kalau kita bisa kita budidayakan itu jauh lebih baik. Karena kita tahu bahwa santigi itu termasuk tumbuhan yang sekarang sudah dilindungi di alam, sehingga kita harus bijak di dalam membonsai itu, jangan sampai merusak alam. Ya, salah satunya adalah dengan cara membudidayakan, ya, yaitu dengan cara cangkok salah satunya. Ya, mungkin cara yang lain nanti dengan cara biji, dirunduk dan sebagainya. Nah, untuk memilih ya tentu saja kita lihat misalnya dari gerak dasarnya itu ke sana misalnya. Nah, nanti kita tentu saja akan memilih cabang yang tidak akan kita gunakan sebagai terusan. Nah, misalnya kalau ini ada 2 cabang. Nah, seandainya kedua cabang ini akan saya hidupkan satu sebagai terusan, maka satunya tentu saja lebih baik kita potong untuk mensupport yang lain biar cepat besar. Nah, caranya adalah misalnya kita ingin gunakan misalnya yang terusannya itu yang misalnya yang bawah yang akan saya gunakan, sehingga yang atas akan saya buang. Maka caranya ini kita buang ya bagian yang akan kita cangkok, ini kita cari ruang ya untuk lokasi pengeratan. Nah, ini misalnya saya buang, ini misalnya tidak saya gunakan yang di sini, atau ini nanti akan, kalau ini mau saya hidupkan itu jauh lebih bagus, ini disisakan satu di bawah. Ya, di bawah 1 atau 2 gitu ya. Tapi kalau kira-kira kita yakin satu ini nanti bisa hidup, ya kita yakini satu ini nanti akan kita sisakan. Jadi jangan ngepok gitu ya, artinya ngepok tanpa sisa. Oke, ini saya buang saja yang nanti tidak saya pakai. Ini jadi kita bersihkan daerah-daerah yang tidak daunnya tidak akan kita gunakan. Ini yang jelek-jelek ini kita potongi saja. Nah, begitu. Setelah itu ini kita sisakan di bawah. Ya, saya sisakan satu untuk bila mana nanti ini nggak bisa hidup atau mungkin ada mati atau apa, saya masih punya cadangan satu. Nah, oke, jadi kemudian ini saya kerat di atasnya. Ini dipuntir aja guntingnya ini, ya, kita puntir. Kemudian jaraknya itu nggak usah jauh-jauh, ya boleh 1 cm, boleh 1,5 cm gitu. Nah, syukur kalau sudah menemukan ada titik tumbuh akar, bintil-bintil ini adalah titik tumbuh akar. Maka kita taruh di bawahnya supaya nanti dia bisa dipakai untuk tumbuh akar dimulai dari ujung bawah. Nah, oke, setelah itu ini kita kelupas, mungkin bisa pakai alat tang itu ya, tapi kalau enggak ya kalau hanya sedikit bisa pakai tangan seperti ini. Nah, ini oke, setelah kita kerat ini kita pastikan bersih ya. Kita pastikan bersih, nggak perlu dikerok, Pak. Oh, nggak perlu, ini sudah sebenarnya sudah ikut. Kalau mau dikerok ya boleh saja pakai pakai gunting gitu kalau kita tidak yakin. Tetapi ada kelemahannya kalau kita kerok langsung pakai alat, itu bisa merusak di atasnya gitu ya. Oke, kita yakini saja bahwa ini sudah nggak ada kambium. Nah, supaya kita yakin bahwa tidak ada kambium, maka ini kita biarkan mungkin sehari 2 hari atau mungkin seminggu 2 minggu nggak masalah. Ya, sampai nanti di sini muncul bintil-bintil. Karena kalau santigi itu ya ketika ini kita kerat, maka dia tidak tumbuh di ujung keratan ini, tetapi akar itu tumbuhnya di kulit atasnya. Di kulit atas. Di kulit atasnya, sehingga harus kita kasih ruang nanti di mana akar itu mau tumbuh. Ketika ditutup media. Ya, ketika kita tutup media. Nah, supaya nanti akar itu bisa tumbuh agak jauh, maka ini boleh saya potong lagi satu. Nah, begini. Kasih ruang. Ya, kita kasih ruang untuk nanti tumbuh akar. Gitu. Nah, ini bisa langsung kita tutup. Ya, kita yakin ini sudah nggak ada kambium, bisa langsung kita tutup. Tetapi akan lebih baik kalau kita biarkan mungkin sehari 2 hari, ya mungkin seminggu, itu nggak masalah. Nah, kalau sudah
kita keringkan beberapa hari. Nah, setelah kita keringkan ini. Oh, ini contoh yang sudah didiamkan beberapa hari ya? Ini sudah saya diamkan, ini lebih dari seminggu ini. Oh, seminggu. Ya, karena kelewatan untuk dicangkok ya. Ini sudah lama. Kemudian ini kelihatan ada bintil-bintil ya di sini. Nah, ini adalah bukan calon tunas daun, tetapi calon tunas akar ini. Nah, sehingga setelah muncul bintil ini, kita bisa melakukan penutupan dengan media. Oke, Pak Supar, untuk medianya sendiri gimana Pak Supar? Biasanya yang dipakai? Untuk media cangkok santigi itu ada beberapa bahan ya yang bisa kita gunakan untuk media. Yang pertama itu ada yang menggunakan pasir campur sekam. Ya, pasir campur sekam. Bisa sekam mentah, bisa sekam bakar. Itu satu. Yang kedua itu bisa menggunakan moss ya, moss yang sudah kita basahi itu nanti bisa kita pakai untuk membungkus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan kokopit. Kelebihan kekurangannya misalnya pakai moss dan kokopit itu apa biasanya Pak Supar? Oke, sahabat belajar bonsai, bahwa setiap media tentu saja punya kelebihan, punya kekurangan ya. Saya mulai dari kelebihannya dulu ya. Kalau kita menggunakan moss ya, pakai moss, itu akar yang kita peroleh itu akan melekat pada media. Akan melekat pada media sehingga ketika proses penanaman ya, pengelupasan plastik penutupnya ya, plastik kita buka, itu resiko untuk patah akarnya itu relatif kecil. Karena akarnya menggumpal menjadi satu di dalam moss. Oke. Kalau pakai kokopit, ya kelebihannya itu lebih cepat tumbuh dibanding media yang lain. Itu kalau pakai kokopit. Kemudian kalau pakai kokopit itu akar yang tumbuh meskipun baru muncul itu sudah kelihatan. Kita bisa ngecek. Kita bisa memantau akar itu sudah tumbuh seberapa ya. Nanti kapan panen dan sebagainya kita sudah mudah. Lebih kelihatan. Nah, karena lebih transparan kalau kita pakai menggunakan kokopit. Tetapi kalau kita menggunakan moss, ya kalau moss itu ketika akar sudah tumbuh, nah kita susah memantaunya. Kenapa itu, Pak? Ya, karena ketika akar sudah tumbuh itu tertutup oleh lumut. Ya, jadi moss itu ketika lembab dia memunculkan lumut warna hijau. Jadi agak susah dilihat. Sehingga dengan adanya lumut ditambah plastiknya itu kan di dalamnya ada embun. Ya, ada embun. Nah, itu kadang akar itu sudah tua tapi kita nggak lihat kalau akarnya itu sudah tua, sehingga kita sering harus buka nutup itu jadi resiko untuk gagal, malah jadi bisa jadi resiko gagal ya, karena ketika kita mencangkok itu kan sering penasaran, Mas. Kita sering penasaran tumbuh belum tumbuh belum ya, seperti menunggu anak baru lahir itu mau lahir itu ya. Oke. Apalagi cangkokan kita tidak banyak. Tidak banyak itu pengennya nengok gitu ya. Tetapi kalau di sini itu karena cangkokannya ratusan ya, kadang akar sudah sampai terlambat memotong gitu ya. Karena nggak bareng juga ya. Dan saya selalu kalau nyangkok itu tidak bersamaan. Ya, misalnya saya punya di sini 100 pohon, kalau satu pohon itu saya cangkok 4 katakanlah, ya mungkin saya seminggu itu cuma nyangkok 2 pot atau 3 pot, sehingga setiap hari saya bisa panen, bisa panen cangkokan, dan menanamnya tidak perlu waktu yang khusus gitu ya, bisa disambi-sambi gitu ya, akhirnya bahan kita jadi banyak gitu. Masih satu yaitu kalau kita memakai sekam dan pasir. Nah, kalau kita memakai sekam dan pasir itu sebenarnya tumbuhnya juga cepat, tetapi masih lebih cepat pakai kokopit. Nah, kelebihannya sama dengan kalau pakai kokopit. Nah, akar yang tumbuh warna putih kemudian warna coklat, kelihatan itu ya, sampai nanti akhirnya kapan mau dipanen itu kelihatan. Cuman kelemahannya sama seperti kokopit. Kalau kita buka plastiknya itu bisa ambiar gitu ya, bisa ambiar sehingga akar itu bisa ikut putus. Ya, tapi pada prinsipnya ya monggo aja, mungkin sahabat belajar bonsai
Jadi nggak usah memaksakan harus pakai kokopit, harus memakai moss. Nah, gunakanlah yang ada di sekitar kita saja supaya kita tetap bisa berbudidaya tepat waktu gitu ya. Iya. Ya, gitu. Karena santigi juga sebenarnya cenderung lebih mudah tumbuh akar ya Pak. Kadang kena tanah dikit atau seperti dirunduk itu aja bisa tumbuh akar. Iya, ya memang begitu sahabat belajar bonsai, bahwa santigi itu apabila jatuh ke batangnya itu jatuh ke tanah pot, ya tanah di pot gitu. Terus kemudian kita kita timbun tanah media, kemudian sering kita siram, maka lama-kelamaan juga akan menjadi bahan juga. Iya, iya. Tetapi kalau itu nanti posisinya tinggi kan nggak mungkin kita runduk, sehingga ya alternatifnya kita buat cangkok begitu. Oke, nah ini saya lihat Pak Supar udah nyiapin medianya kokopit ini Pak Supar. Di renteng ini gimana ceritanya? Ya ini kayak sosis ya? Ya ini peluru Mas. Peluru. Nah, ini sebagai peluru rudal. Oke. Tetapi ini satu rudal ini adalah tabungan ini ya, nanti menjadi tabungan. Kalau kita modalnya ini pakai gini, ya kita potong. Berarti pakai plastik apa ini Pak? Ini pakai plastik es. Plastik ya, es. Plastik es, kemudian kita isi pakai kokopit, kemudian kita ikat dua di sini, di atas, di bawah. Nanti tempat antara itu bisa kita pakai untuk motong, sehingga tidak rusak. Oke, jadi kalau ini anggap saja telur ya, telur yang nanti akan menetas menjadi bahan baru, ya bahan baru yang nanti mungkin kalau teman-teman ingin budidaya dan dikomersialkan, ya ini akan menjadi ATM teman-teman ini. Mungkin kalau saya hanya sekedar hobi aja, sudah melihat hidup itu sudah seneng. Nah, gitu. Nah setelah kita tadi memotong satu telur, nah ini dari kokopit saya potong begini. Sudah saya potong, kemudian saya siapkan ini satu, kemudian saya potong kawat kira-kira 10 cm ya gini. Kawat ini kawat pakai kawat bonsai yang paling kecil, ukuran satu ya ini. Ukuran satu, sebenarnya bagus yang ukuran besar. Sehingga tinggal kita tekuk aja. Kalau ini harus kita pilin. Nah, tapi lebih murah kan yang ini ya. Nah, nanti bisa kita pakai berulang-ulang ini. Oke, setelah kita siapkan dua ini, yang langkah selanjutnya adalah ini kita potong begini. Ya. Jadi waktunya tidak terlalu banyak gitu ya. Setengahnya ya Pak? Kita potong separuhnya lebih dikit, ya separuhnya lebih sedikit. Kemudian ini kita buka. Ini tadi saya ingatkan bahwa ketika kita mencangkok, ini keratan harus di bawahnya. Nah, terus di atasnya yang kita bungkus. Terus ini kita remas seperti ini, kemudian kita ikat. Nah, ini sudah jadi, kita sudah dapat satu cangkokan. Jadi kalau kita sudah menyiapkan telur-telur tadi, kemudian sudah punya keratan, ya kalau hanya nyangkok 100 itu cepat sekali. Oke, itu tadi prosesnya. Berarti prinsipnya yang dibungkus agak di atas keratan gitu Pak ya? Ya, agak di atas keratan. Jadi berbeda dengan mungkin jenis lain ya, ficus ya, termasuk kalau ficus itu ya kayak beringin ya, kelas-kelas beringin. Kalau beringin itu di bawah, ya harus di bawah keratan. Tetapi kalau ini muncul akarnya di keratannya atas ya, di ujung keratan. Kalau ini di atas, di kulitnya, kulit di atasnya, itu bedanya. Sehingga tanpa dikerat pun kalau kita runduk nanti akan tumbuh akar itu santigi itu. Cuman ada kelemahannya kalau kita merunduk itu. Meskipun juga menjadi bibitan baru, kelemahannya adalah akarnya itu hanya ngumpul di bawah, sementara di atas tidak tumbuh akar. Jadi kalau mau dibuat tanaman yang selenteng ke bawah, itu dari hasil runduk itu lebih bagus gitu. Tetapi kalau cangkok ya nanti bebas ya, kita bisa mau dibuat model apapun. Nah, untuk penyiraman biasanya gimana Pak Supar? Kalau santigi setelah kita bungkus, maka sebenarnya tidak perlu kita siram. Meskipun untuk cangkokannya, untuk cangkokannya tidak perlu. Jadi ini tidak perlu dikasih air gitu ya. Karena apa? Ketika ini kena panas, sementara kokopit masih basah, itu dia akan memunculkan embun. Menguap gitu ya. Ya, menguap. Nah, embunnya nanti ketika dingin dia akan masuk lagi ke dalam media. Jadi ya kita siram asal semua daun basah, maka otomatis cangkokan akan tetap basah. Begitu. Nah, untuk masa panennya biasanya untuk santigi umumnya berapa hari Pak Supar? Oke, sahabat belajar bonsai, bahwa ketika kita mencangkok santigi mungkin
ada waktu tertentu ya, ada waktu tertentu yang kita butuhkan untuk menunggu sampai akarnya tumbuh. Umumnya 1 bulan sudah kelihatan akar. 1 Ya. bulan. Iya, 1 bulan nanti sudah muncul dari ujung-ujung akar. Oke, Ya, udah itu kelihatan ya. sudah kelihatan. Tetapi kalau mau dipanen ya mungkin 1,5 bulan, ya 2 bulan juga nggak apa-apa. Tetapi dengan catatan jangan sampai akarnya terlalu tua. Oke, berarti ciri-cirinya seperti apa Pak Supar? Jadi kalau baru mulai tumbuh, ya baru mulai tumbuh akar itu nanti warnanya agak Putih, putih merah. putih kemerahan, Ya, putih ya. kemerahan. Putih kemerahan itu masih akar muda. Oke. Setelah itu kita tunggu sampai warna coklat. Oh. Coklatnya tapi coklat muda. Oh. Nah, kalau sudah Belum tua yang dia, gelap ya? ya, kalau sudah coklat gelap itu artinya kita terlambat memotong itu, Terlambat. ya, terlambat. Jadi sudah terlalu tua akarnya. Oke. Tapi akan lebih bagus adalah yang masih agak coklat tadi. Ketika kita tanam nanti pertumbuhan akarnya akan cepat. Berarti nggak lihat jumlah banyaknya gitu. Ya, karena peluang tumbuh tadi kan, peluang tumbuh akar itu tergantung jumlah bintil-bintil yang muncul, sehingga kan disarankan dikerat dulu, ditunggu sampai bintil-bintilnya banyak. Nah itu pasti dalam 2 minggu ketika kita bungkus pasti sudah muncul akar, dan akarnya banyak kalau kita tunggu seperti itu. Medianya Pak Supar kalau baru pohon cangkok gitu. Oke, sahabat belajar bonsai. Nah, nanti setelah kita panen ya kira-kira 1,5 bulan, nah, bisa kita langsung kita potong. Ya. Setelah kita potong, kemudian media yang biasa saya gunakan itu saya menggunakan utamanya adalah sekam, unsur utamanya. Ya, unsurnya utama sekam, kemudian nanti bisa dicampur pasir, ya, bisa dicampur apa? Kompos, ya, bisa pasir, bisa kompos. Kemudian kalau sudah yakin tumbuh, ya akar kelihatan yakin tumbuh itu setelah 1 minggu itu tidak layu. Oke. Itu artinya akar sebenarnya jalan. Nah, Oke. dari situ baru kita kasih pupuk. Nah, pupuknya jangan pupuk yang berat, ya. Kita pakai pupuk kompos yang sudah bukan kompos, maksud saya adalah kotoran kambing ya, yang sudah digiling Oke, lembut. pupuk Nah, nanti kandang kita ya pupuk kandang sedikit-sedikit. Nah, itu nanti akan subur, kelihatan subur. Berarti peletakan di awal itu gimana Pak Supar? Nah, Penanaman awal itu. setelah kita tanam di dalam media yang kita siapkan tadi, ada sekam, kemudian pasir barangkali, kompos yang kita campur, terus tanaman ini kita tanam, kita taruh di tempat yang teduh. Nah, tempat teduh itu akan lebih bagus kalau di bawah pohon-pohon yang lain, ya, karena dia akan saling sharing, mendapatkan oksigen, karbon dioksida dan sebagainya, dia akan sharing. Terus dia akan kena panas tidak terlalu langsung. Jadi dia ada semacam penangasnya gitu, sehingga tidak akan layu. Ya kira-kira seminggu lah di bawah terik di bawah pohon itu. Kemudian nanti kita cek. Nah, penyiraman jangan terlalu banyak. Yang penting media itu basah. Nah, basah. Kemudian setelah kita lihat segar, baru kita angkat, kita pindah di tempat yang ada matahari. Yang full matahari, nggak masalah ini full matahari. Yang penting penyiraman jangan terlalu terlambat. Nah, saya sarankan kalau nyiram itu kan ada pilihan ya, ada pagi, siang, sore begitu ya. Sebenarnya menyiram yang paling efektif menurut saya itu pada sore hari. Sore. Sore hari. Kenapa sore? Kalau kita siram pada sore hari, maka tanaman itu akan basah pada sore, kemudian malam dia akan menyerap ke media. Paginya ketika kena sinar matahari lagi, dia akan masih tetap lembab, sehingga dia langsung bisa melakukan fotosintesis dengan baik. Nah, untuk penanaman awal tadi Pak Supar, itu perlu pengurangan daun nggak Pak? Selama ini yang saya lakukan, saya tidak pernah mengurangi daun. Oh, langsung tanam. Ya pokoknya langsung tanam. Nanti di daun yang kalau dia ingin mengurangi daun, secara otomatis dia akan menguning, kemudian akan merontok. Dia akan memilih sendiri, gitu. Toh hasil cangkokan itu biasanya kalau ranting-ranting kecil itu juga daunnya tidak terlalu banyak, sehingga secara alami dan kebanyakan tidak pernah sampai rontok daunnya itu. Jadi mungkin Mas Is bisa melihat di sini kok banyak yang rimbun seperti tidak terawat. Iya, diselip-selipin ya. di bawah ya. Nah, di bawah itu ada harta karun ya, ada harta karun yang nanti akan menjadi bonsai yang mahal, gitu. Itu Mas Is. Oke.
Oke, terima kasih banyak Pak Supar untuk sharing-sharingnya tentang cara budidaya santigi dengan cara cangkok. Nah, misalnya ini ada teman-teman yang tertarik atau minat dengan bonsai, bahan bonsainya, atau sekedar mau sharing-sharing, ada nomor WA yang bisa dihubungi Pak Supar. Oke, sahabat belajar bonsai, barangkali ada yang berkenan menghubungi nomor HP saya, ada di 0877 3485 3276. Nah, pada prinsipnya sebenarnya saya belum menjual ya, belum menjual bahan ini, akan kami produksi sebanyak mungkin, sebesar mungkin. Tetapi kalau ada teman-teman yang menginginkan bibit-bibit, ya mungkin bisa main ke lokasi saja. Saya tidak menerima kirim-kirim. Nanti sambil bisa ngobrol, diskusi begitu. Begitu Mas Is. Oke, terima kasih banyak Pak Supar. Ya.